Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini kita akan membahas mengenai hukum Newton tentang gravitasi. Namun ada materi prasyarat untuk memahami materi ini, yaitu terkait dengan percepatan sentripetal dan gaya sentripetal pada materi gerak melingkar. Jadi silahkan simak materi itu terlebih dulu sebelum menyimak materi ini. Jika sudah, kita mulai pembahasannya. Jauh sebelum Newton mengemukakan idenya mengenai gravitasi, beberapa ilmuwan lain sebelum Newton juga sudah menyelidiki fenomena gravitasi. Salah satunya adalah ilmuwan muslim yang dikenal sebagai Al-Hazini. Beliau hidup pada abad ke-12 di Bizantium, Yunani. Beliau merupakan seorang fisikawan dan astronom. Salah satu penemuannya adalah kitab Mizan al-Hikam, yang di dalamnya terdapat hasil kajian beliau mengenai gravitasi. Beliau menyatakan bahwa untuk setiap benda yang diketahui beratnya dan diletakkan pada jarak tertentu dari pusat semesta, gravitasinya bergantung kepada jaraknya dari pusat semesta. Karena alasan ini, gravitasi benda-benda berhubungan dengan jarak mereka dari pusat semesta. Intinya apa? Intinya beliau mengatakan bahwa gravitasi dipengaruhi oleh jarak benda terhadap pusat semesta. Mungkin saat itu yang disebut pusat semesta adalah bumi. Namun idenya tersebut tidak berupa persamaan atau rumus seperti halnya ilmuwan lain, karena memang saat itu ada keterbatasan dalam melakukan penelitian. Kemudian kita ingat lagi pada video sebelumnya mengenai 3 hukum Kepler. Yang pertama, bahwa semua planet bergerak dalam lintasan yang berbentuk elips, dengan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Yang kedua, garis hubung planet dengan matahari akan menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Dan yang ketiga, kuadrat periode planet mengelilingi matahari sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya ke matahari. Dari ketiga hukumnya ini, Kepler belum bisa menjelaskan penyebab mengapa fenomena yang disebutkan dalam ketiga hukumnya tadi bisa terjadi. Jadi Kepler belum tahu penyebab mengapa lintasan sebuah planet berbentuk elips dan gerakannya terkadang cepat ketika berada pada posisi perihelion dan lambat ketika berada pada posisi aphelion. Yang kemudian, pada abad yang sama dengan Kepler, muncul seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris bernama Sir Isaac Newton. Singkatnya, salah satu tempat pendidikannya yaitu di Universitas Cambridge. Pada tahun 1665, di wilayah kampusnya terjadi wabah yang dikenal sebagai wabah pes, sehingga kampus Cambridge itu diliburkan selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian Newton pulang ke kampung halamannya. Menurut beberapa tulisan, Newton mendapatkan inspirasi dari fenomena apel jatuh itu ketika Newton berjalan-jalan di sekitar halamannya tersebut. Ada juga versi lain bahwa Newton melihat fenomena itu di balik jendela rumahnya. Versi lain menyebutkan bahwa fenomena itu dilihat Newton ketika berada di belakang kampusnya atau di depan kampusnya. Namun perbedaan versi itu bukan menjadi sesuatu yang perlu diperdebatkan. Hanya saja menurut catatan yang ditulis oleh teman Newton yang bernama William Stukeley, yang menyatakan bahwa Newton mendapatkan inspirasi ide mengenai gravitasi itu berdasarkan fenomena apel jatuh. Namun poinnya di sini bukan sekedar apel jatuh kemudian dihitung. Mungkin hal itu tidak memiliki makna apapun. Poinnya di sini adalah bagaimana seorang Newton sangat peka terhadap fenomena yang ditunjukkan oleh Tuhan melalui fenomena sederhana yang barangkali bagi kita itu merupakan fenomena kecil, bahkan tidak dianggap apa-apa. Fenomena itu hanya sekedar sebuah benda yang dijatuhkan kemudian melahirkan konsep gravitasi yang dijadikan dasar pengetahuan sampai saat ini. Di sini kita coba belajar bagaimana Newton menanggapi fenomena yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Ketika Newton melihat fenomena apel jatuh, apel itu jatuh melalui lintasan lurus vertikal ke bawah. Bahkan kita juga sudah belajar kan di materi gerak jatuh bebas. Jika semua benda jatuh di belahan bumi manapun, dengan cara seperti itu, maka ada satu pusat yang dituju oleh semua benda yang jatuh. Dan kita katakan sebagai pusat bumi seperti ini. Kesimpulannya, setiap benda bermassa akan ditarik menuju pusat bumi. Jika apel sebagai benda bermassa ditarik dengan cara seperti itu, maka harusnya bulan yang masanya lebih besar dan berada di atas permukaan bumi, harusnya ditarik juga menuju pusat bumi. Namun, mengapa bulan masih tetap bergerak dalam lintasannya? Apakah bulan juga ditarik oleh bumi ketika bergerak? Saat itu sudah diketahui bahwa jika sebuah benda di wilayah manapun di dekat permukaan bumi,
maka akan jatuh menuju pusat bumi dengan percepatan gravitasi sebesar 9,81 meter per sekon kuadrat. Sederhananya begini, jika sebuah benda jatuh di dekat permukaan bumi, maka benda akan mengalami percepatan sebesar 9,81 meter per sekon kuadrat. Ini juga sudah dipelajari kan di tingkat SMP. Jika apel mengalami percepatan gravitasi sebesar 9,81 meter per sekon kuadrat, Newton penasaran berapakah percepatan gravitasi yang dialami oleh bulan sampai bulan masih tetap berada pada orbitnya. Sampai di sini sekali lagi sebelum dilanjut, silahkan disimak tentang apa yang dimaksud dengan percepatan dan gaya sentripetal yang sudah dibahas pada video khususnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Lantas berapakah percepatan gravitasi yang dialami oleh bulan? Disinilah ilmu pengetahuan itu luar biasa. Jika percepatan yang dialami oleh apel, Newton cukup menjatuhkan apel di dekat permukaan bumi, kemudian ditentukan percepatan gravitasinya. Apakah untuk percepatan yang dialami oleh bulan, bulannya harus kita tunggu sampai jatuh ke permukaan bumi? Tentu saja tidak. Newton memanfaatkan ilmu yang sebetulnya sudah kita pelajari di video sebelumnya mengenai gerak melingkar. Kita simulasikan dulu gerakan bulan mengelilingi bumi pada orbitnya seperti ini. Ketika bulan bergerak melingkar seperti ini, ingat lagi bahwa bulan akan memiliki yang namanya laju linear. Arahnya seperti ini, simbolnya pi. Kemudian, supaya orbitnya melingkar, bulan juga memiliki percepatan yang arahnya menuju pusat seperti ini. Di sini yang jadi pusat dari orbit ini kan bumi. Percepatan yang arahnya menuju pusat disebut sebagai percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal sudah dipelajari pada video sebelumnya. Percepatan sentripetal bisa ditentukan dengan cara pi kuadrat dibagi r. Pi itu laju linear dan r itu jarak dari pinggiran lingkaran ke pusat lingkaran. Atau kalau di orbit ini, r itu adalah jari-jari orbitnya sepanjang garis titik-titik ini. Di sini ingat lagi, tujuan kita untuk menentukan besarnya percepatan gravitasi yang dialami bulan. Ternyata percepatan yang dirasakan oleh bulan itu sebesar percepatan sentripetalnya atau panah yang merah ini. Besarnya percepatan sentripetal itu pi kuadrat dibagi r. Sekali lagi, pi itu laju linearnya ya. Buka lagi catatannya tentang laju linear. Laju linear itu besarnya 2 dikali pi dikali r per t seperti ini. Jadi pi-nya sudah diganti dengan 2 pi r per t. Karena semuanya dikuadratkan, jadi 2 kuadrat itu 4, kemudian pi kuadrat r kuadrat dibagi t kuadrat, maka hasilnya seperti ini. Kita lihat di sini di bagian atas ada r kuadrat, di bagian bawah juga ada r. Maka kita bisa bagi r kuadrat ini dengan r di bagian bawah. Maka hasilnya sama dengan 4 dikali pi kuadrat dikali r dibagi t kuadrat. Supaya tidak terlalu banyak penulisannya, kita tuliskan saja hasil akhirnya seperti ini. Di sini, R itu adalah jari-jari orbitnya atau jarak dari bulan ke pusat bumi yang saat itu sudah diketahui sebesar 3,84 kali 10 pangkat 8 meter. Sedangkan T adalah periode bulan ketika bergerak satu putaran penuh yang saat itu juga sudah diketahui sebesar 27,32 hari. Itu adalah periode bulan. Jika diubah ke satuan detik, maka hasilnya 2,36 kali 10 pangkat 6 detik atau sekon. Karena R dan T-nya sudah diketahui, maka kita masukkan ke rumusan tadi. Jadi seperti ini. Maka jika kita hitung hasilnya 2,72 kali 10 pangkat negatif 3 meter per sekon kuadrat. Nah, inilah besar percepatan yang dirasakan oleh bulan ketika bergerak mengelilingi bumi. Sedangkan besar percepatan apel yang Newton lihat itu sebesar 9,81 meter per sekon kuadrat. Jika kita lihat antar kedua percepatan ini, ternyata sangat berbeda antara yang dialami oleh bulan dengan yang dialami oleh apel. Bulan mengalami percepatan yang lebih kecil dibandingkan dengan percepatan yang dialami oleh apel. Kemudian Newton membandingkan antara gravitasi yang dialami bulan dengan yang dialami oleh apel seperti ini. Jadi AS per G. AS itu percepatan yang dirasakan oleh bulan dan G itu percepatan yang dirasakan oleh apel. Maka jika kedua nilai ini dibandingkan seperti ini, 2,72 dikali 10 pangkat negatif 3 dibandingkan dengan 9,81,
maka hasilnya mendekati 1/3600. Apa maknanya? Maknanya bahwa percepatan yang dialami apel di atas permukaan bumi 3.600 kali lebih besar dibandingkan percepatan yang dialami oleh bulan. Mungkin dari sini pantas saja bulan tidak mendekati bumi karena percepatan yang dialaminya juga lebih kecil, bahkan sangat kecil jika dibandingkan dengan apel. Newton penasaran mengapa nilainya sangat kecil. Kemudian Newton membandingkan jarak antara bulan terhadap pusat bumi dengan jarak antara apel dengan pusat bumi. Jarak antara bulan dengan bumi sudah diketahui tadi sebesar 3,84 kali 10 pangkat 8 meter. Sedangkan jarak apel dengan pusat bumi sebesar 6,37 kali 10 pangkat 6 meter. Sehingga perbandingan jarak bulan terhadap pusat bumi dengan jarak apel terhadap pusat bumi ditulis sebagai R bulan dibagi R apel. Masing-masing nilai dari R bulan dan R apel ini kemudian kita masukkan seperti ini dan diperoleh nilainya 60,2/1. Jika R bulan dibagi R apel ini kita kuadratkan, maka hasilnya mendekati 3.600 banding 1. Kita sekarang kumpulkan yang sudah diperoleh. Tadi kita sudah tahu percepatan yang dialami bulan adalah 2,72 kali 10 pangkat negatif 3 meter per sekon kuadrat. Sedangkan percepatan yang dialami oleh apel adalah 9,81 meter per sekon kuadrat. Dan perbandingan gravitasinya kita peroleh seperti ini. AS itu percepatan untuk bulan, sedangkan G itu percepatan untuk apel. Supaya tidak terlalu banyak bentuk simbolnya, kita sederhanakan saja. AS itu untuk percepatan bulan atau A bulannya, sedangkan G itu untuk percepatan apel atau A apelnya. Jadi perbandingannya seperti ini. Kemudian untuk perbandingan jaraknya, ternyata ketika dikuadratkan diperoleh nilai mendekati 3.600/1. Jika dilihat dari hasil perbandingannya, ini merupakan nilai yang unik. Ternyata hubungan antara gravitasi dan kuadrat jarak itu berbanding terbalik. Ketika perbandingan kuadrat jaraknya 3.600 banding 1, maka perbandingan gravitasinya 1 banding 3.600 kali. Atau untuk kuadrat jarak yang besar, maka gravitasi yang dialaminya kecil. Dan sebaliknya, untuk kuadrat jarak yang kecil, maka gravitasi yang dialaminya besar. Sehingga gaya gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Jika dituliskan secara matematis, diperoleh F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua benda. Artinya, semakin jauh jaraknya, maka gaya gravitasi yang dirasakan benda akan semakin kecil. Kita coba tulis lagi kesimpulannya yang tadi seperti ini. Kemudian, ternyata gaya gravitasi juga berbanding lurus dengan massa masing-masing benda. Misalkan, jika bulan dianggap massa M1 dan bumi sebagai massa M2, maka gaya gravitasi atau F berbanding lurus dengan massa 1 atau M1-nya dan juga F berbanding lurus dengan massa 2 atau M2-nya. Artinya di sini gaya gravitasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jarak kedua benda, massa benda pertama dan massa benda kedua. Jika ketiga faktor tersebut dikalikan, maka diperoleh seperti ini. Ini masih bentuk perbandingan. Di dalam matematika, untuk mengubah bentuk perbandingan ke dalam bentuk persamaan, maka kita perlu kalikan perbandingan ini dengan suatu konstanta. Konstanta itu kita misalkan dengan simbol G, sehingga tanda perbandingan ini bisa diubah menjadi tanda sama dengan. Apa konstanta itu, Pak? Konstanta itu sebuah angka, berapapun angkanya, namun hanya karena kita belum tahu angkanya berapa, maka kita misalkan saja konstantanya itu dengan huruf G. Sehingga F sama dengan G dikali M1 dikali M2 dibagi R kuadrat. Jadi besarnya gaya gravitasi yang dialami bulan terhadap bumi sebesar G dikali M1 dikali M2 dibagi R kuadrat. Kita tuliskan di sini gaya gravitasi F12. Artinya apa, Pak? Artinya gaya yang dirasakan oleh massa pertama akibat tarikan dari massa kedua. Di sini massa pertama itu bulan, sedangkan massa kedua itu bumi. Jadi F12 itu gaya gravitasi yang dihasilkan oleh bumi terhadap bulan.
Kemudian kita ingat lagi hukum 3 Newton, bahwa jika kita memberikan gaya pada sebuah benda, maka benda itu akan memberikan gaya reaksi terhadap kita yang besarnya sama namun arahnya berlawanan, atau F aksi sama dengan negatif F reaksi. Begitupun juga dengan gaya gravitasi F12 ini. Jika bumi memberikan gaya gravitasi terhadap bulan sebesar F12 yang kita sebut sebagai gaya aksinya, maka bulan juga akan memberikan gaya reaksinya terhadap bumi sebesar F21. Apa itu F21? Artinya gaya yang dirasakan oleh massa kedua akibat tarikan dari massa pertama. Ini sebagai gaya reaksinya. Artinya ketika bumi menarik bulan dengan gaya gravitasi F12, maka sebetulnya bulan juga menarik bumi dengan gaya gravitasi sebesar F21. Besar gaya F12 dan F21 itu sama besarnya, yaitu F sama dengan G dikali M1 dikali M2 dibagi R kuadrat. Sehingga di dalam hukum Newton tentang gravitasi menjelaskan bahwa setiap partikel di alam ini menarik partikel lain dengan sebuah gaya yang besarnya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda dan berbanding lurus dengan massa masing-masing benda. Untuk membuktikan adanya gaya gravitasi di antara benda bermassa, kita perhatikan percobaan berikut ini. Sebuah batang digantungkan dengan sebuah tali. Talinya diikatkan pada bagian ujung batang tersebut. Kemudian di kedua ujung batang itu dipasang sebuah benda berbentuk bola dengan kedua bola tersebut memiliki massa yang sama. Sehingga mampu seimbang seperti ini. Kemudian di sini terdapat batang yang tegak berdiri. Kita akan tancapkan sebuah benda berbentuk bola yang massanya jauh lebih besar dari bola kecil yang digantungkan tadi. Kita perhatikan setelah bola kecil ini didekatkan dengan bola yang massanya jauh lebih besar, yang terjadi adalah bola kecil ini seakan tertarik secara perlahan-lahan kepada bola yang massanya jauh lebih besar. Seperti inilah gaya gravitasi itu dihasilkan. Untuk membuktikan hal tersebut, dilakukan pengukuran massa sebuah benda dengan cara digantungkan seperti ini. Dan yang terbaca pada alat ukur adalah 152,166 gram. Ketika benda yang digantungkan ini diletakkan dengan massa yang jauh lebih besar di bawahnya, terlihat ya antara massa yang digantung dengan bola tidak bersentuhan. Dan akibat didekatkannya ini, maka ternyata timbangannya berubah dari 152,166 menjadi 152,167 gram. Seakan-akan benda lebih berat, karena kita tahu ada gaya gravitasi yang menarik benda yang digantungkan ini yang dihasilkan dari bola yang memiliki massa jauh lebih besar di bawahnya. Untuk membuktikannya lagi, perhatikan video ini. Set alat percobaannya disiapkan dengan menggantungkan sebuah batang atau kalau di sini penggaris ya. Penggaris ini digantungkan menggunakan sebuah tali. Di ujung-ujung batang penggaris ini disiapkan masing-masing dua massa. Antara dua massa yang kiri dengan yang kanan itu sama ya, sehingga seimbang. Dan jam ini fungsinya untuk melihat waktu pergerakannya. Kemudian disiapkan sebuah balok yang massanya kurang lebih 12 kg. Kemudian kita simpan balok tadi didekatkan benda yang digantungkannya. Dan yang terjadi kita lihat secara perlahan-lahan benda yang digantungkan yang massanya jauh lebih kecil akan tertarik pada benda yang massanya jauh lebih besar. Jadi menurut Newton, gravitasi itu timbul karena ada dua massa yang berinteraksi pada jarak tertentu. Kita kembali lagi pada persamaan terakhir, yaitu F sama dengan G dikali M1 dikali M2 dibagi R kuadrat, dengan G yang tadi belum kita ketahui. Kemudian pada tahun 1798, ilmuwan yang bernama Henry Cavendish melakukan
percobaan untuk mengukur konstanta G ini. Singkatnya, beliau berhasil menemukan angka konstanta G ini sebesar 6,673 kali 10 pangkat negatif 11 Newton meter pangkat 2 per kilogram pangkat 2. Kemudian nilai G ini disebut sebagai konstanta umum gravitasi. Jadi kesimpulannya, hukum Newton tentang gravitasi ini menyatakan bahwa setiap partikel di alam ini menarik partikel lain dengan sebuah gaya yang besarnya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda dan berbanding lurus dengan massa masing-masing benda. Secara matematis kita tulis F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Dengan F adalah gaya gravitasi, satuannya Newton. G itu konstanta umum gravitasi yang besarnya 6,673 kali 10 pangkat negatif 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. M itu massa, satuannya kilogram, dan R itu jarak antar benda, satuannya meter. Jadi jika terdapat sebuah massa M1 dan M2 dipisahkan sejauh jarak R, maka M1 ini akan mengalami gaya gravitasi sebesar F12 atau gaya yang dirasakan oleh benda 1 akibat tarikan benda 2. Begitupun dengan M2 juga akan mengalami gaya gravitasi sebesar F21 atau gaya yang dirasakan oleh benda 2 akibat tarikan benda 1. Jadi itulah kesimpulan mengenai hukum Newton tentang gravitasi. Demikian untuk materi hukum Newton tentang gravitasi. Materi di video ini dicukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.